Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Apa saja sifat-sifat keperiodikan unsur? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom ini bisa diukur ketika atom-atom itu saling berikatan. Ini saya ambil contoh adalah jari-jari atom untuk atom hidrogen. Jadi ketika dua atom hidrogen ini saling berikatan membentuk molekul, maka di sini bisa diukur jarak antara dua inti dari dua atom hidrogen. Dan di sini ketemu angka untuk jarak dua inti tersebut adalah 74,2 pikometer. Sehingga kalau kita menentukan jari-jari atom hidrogennya, maka bisa kita gunakan angka 74,2 ini dibagi dengan 2, maka ketemu 37,1 pikometer. Jadi jari-jari hidrogen ini sebesar 37,1 pikometer. Nah, berdasarkan perhitungan ini, maka secara umum jari-jari atom itu didefinisikan sebagai jarak antara inti atom sampai kulit terluar. Berdasarkan definisi ini, maka bisa kita jelaskan bagaimana sifat keperiodikan jari-jari atom dalam tabel sistem periodik unsur. Kita ambil contoh di sini atom Na, natrium, ada atom kalium. Berdasarkan nomor atomnya, maka bisa dibuat konfigurasinya untuk natrium 281, yang K 2882. Maka berdasarkan konfigurasinya ini, kulit natrium ada 3, kulit kalium ada 4. Tadi definisi jari-jari adalah jarak inti dengan kulit terluar. Maka bisa kita lihat di sini jarak antar inti dengan kulit terluar untuk atom K. Jika kita bandingkan dengan atom Na, maka atom K jaraknya jauh lebih besar. Maka jari-jarinya lebih besar dibandingkan dengan atom Na. Di sini sudah dituliskan bahwa untuk jari-jari atom Na di sini, nah ini pakai angstrom ya. Nah, 1,9 angstrom, sedangkan yang K jari-jarinya adalah 2,35 angstrom. Jadi semakin banyak jumlah kulitnya, maka jarak inti dengan kulit terluar semakin jauh. Jadi jari-jarinya semakin besar. Nah, contoh ini adalah untuk unsur-unsur dalam satu golongan. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu kan jumlah kulitnya semakin banyak, maka jari-jarinya akan semakin besar. Berikutnya di sini adalah ada contoh atom kalium dengan atom kalsium. Nah, berdasarkan nomor atomnya, konfigurasinya adalah 2881 yang Ca2882. Perhatikan di sini, ini kulitnya sama jumlahnya, ada 4 kulit. Elektron valensinya berbeda, yang K1, yang Ca ada 2, berarti golongannya berbeda, tapi periodenya sama, kulitnya sama. Maka bagaimana dengan jari-jarinya? Apakah jari-jarinya juga sama? Perhatikan, walaupun di sini kulitnya sama, tapi yang beda adalah muatan intinya. Muatan inti ini tergantung pada jumlah proton dan neutron. Semakin besar nomor atomnya, maka muatan intinya juga akan semakin besar. Kita tahu bahwa inti itu punya daya tarik terhadap elektron yang sangat besar. Sehingga kalau muatan intinya besar, maka semakin kuat untuk menarik elektron yang berada di kulit terakhir. Maka karena kekuatan tarikan inti bisa menyebabkan ukuran atom semakin mengecil. Nah, kalau kita lihat, berarti jarak antara
muatan inti dengan elektron terluar atau kulit terluar semakin dekat. Kalau muatan intinya kecil, maka jaraknya akan semakin jauh. Berikut, ini data jari-jari atom dari unsur-unsur golongan utama, dari golongan 1A sampai 8A. Jika kita perhatikan di sini ukurannya, dari Li sampai Ne, nah ini ukurannya semakin kecil, dari jari-jarinya semakin kecil. Kalau dari Li sampai Cs, ini jari-jarinya semakin besar. Jadi bisa disimpulkan jari-jari atom dalam sistem periodik itu dari kiri ke kanan atau dalam satu periode jari-jarinya semakin kecil. Dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atomnya semakin besar. Berikutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas untuk membentuk ion positif. Ini penulisan persamaan, atom Na membentuk ion positif dengan melepaskan satu elektron. Jadi atom Na dalam wujud gas di sini ditambah dengan energi ionisasi, jadi menyerap energi ionisasi untuk jadi ion Na+ dalam bentuk gas, di mana kalau dia sudah membentuk ion Na+, berarti dia melepaskan satu elektron. Nah, besarnya energi yang dibutuhkan ini berarti bisa diartikan bahwa semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin sulit suatu atom itu untuk melepaskan elektronnya. Ini sambil contoh lagi, atom Na sama atom K. Berdasarkan jari-jari atom tadi, atom Na jari-jarinya lebih kecil dibanding dengan atom K. Jadi jarak inti dengan elektron terluar semakin jauh. Kalau semakin jauh, maka elektron untuk lepas ini jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kalau mudah lepas, maka energi yang dibutuhkan adalah kecil. Sedangkan Na jaraknya lebih dekat dengan inti jika dibandingkan dengan K. Maka gaya tarik intinya lebih kuat dibanding dengan K. Sehingga untuk lepas elektronnya ini butuh energi yang lebih besar dibanding dengan atom K. Ini dalam satu golongan, yaitu golongan 1A. Kemudian yang atom K dengan Ca tadi yang dalam satu periode kulitnya sama tapi muatan intinya berbeda. Jarak yang dekat adalah yang Ca karena Ca punya muatan inti lebih besar dibanding dengan K. Maka di sini energi ionisasi yang dibutuhkan oleh atom K untuk melepaskan elektronnya ini lebih kecil karena jaraknya jauh atau jari-jarinya jauh. Sedangkan Ca yang jari-jarinya lebih kecil, maka untuk melepaskan satu elektronnya ini butuh energi ionisasi yang besar. Berikut adalah tabel energi ionisasi pertama. Di sini bisa kita baca dari kiri ke kanan dalam satu periode. Di sini didapatkan energi ionisasi pertama yang semakin besar. Kalau dalam satu golongan, di sini energi ionisasinya semakin kecil. Jadi besarnya energi ionisasi itu bisa kita artikan mudah tidaknya suatu atom untuk melepaskan elektronnya, dan terkait dengan jarak elektron terluar dengan
inti yang kita pelajari pada jari-jari atom. Jadi bisa kita simpulkan untuk energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Oke, demikian apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.